Shalom saudara terkasih, dimanapun saudara berada, jemaat kayu putih yang diberkati oleh Tuhan. Tiba kembali kita membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Kita tiba di pelajaran yang ke-8, terang dari bait suci. Dan pada hari ini, hari Selasa, 21 Mei 2024 dengan judul Penghakiman telah tiba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa penghakiman adalah tema yang menonjol di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, di kitab Daniel 7, ayat 9 dan 10. Kita buka Alkitab kita. Daniel 7, ayat 9 dan 10. Firman Tuhan katakan, "Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukanyalah kitab-kitab. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, di kitab Wahyu 14 ayat 6 dan 7, firman Tuhan katakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, 'Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air.'" Bahwa artinya kedua ayat tadi, baik di kitab Daniel di Perjanjian Lama dan di kitab Wahyu di Perjanjian Baru, di situ sangat jelas dan gamblang dikatakan bahwa setiap manusia akan menghadapi pengadilan Allah. Ya, bahwa pengadilan Allah akan berlaku untuk setiap orang. Pertanyaannya, mengapa harus ada penghakiman, saudara? Mengapa harus ada penghakiman? Jawabannya adalah bahwa karena Kristus akan datang pada kali yang kedua memberikan upah bagi setiap orang. Entah itu upah yang baik, mereka akan dibawa masuk ke sorga dan dunia baru, atau justru upah yang memberikan kematian, ya, kepada mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi artinya bahwa penghakiman itu akan menunjukkan kita akan menerima upah apa dari Allah, sang pemilik alam semesta ini. Karena jelas di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 katakan, "Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Jadi setiap perbuatan manusia akan dibawa kepada pengadilan Allah. Kemudian Matius 12 ayat 36, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Jadi jangankan perbuatan, kata-kata kita saja yang keluar dari mulut kita, itu harus kita pertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Pertanyaannya kembali, bagaimana dengan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan? Saudaraku, saya mau katakan, inilah untungnya kita sebagai orang Kristen. Kita tidak perlu takut penghakiman, karena melalui Kristus penghakiman adalah milik kita. Kebebasan dari rasa bersalah adalah milik kita. Kuasa menjalani kehidupan yang saleh adalah milik kita. Dan pada akhirnya kemenangan pun adalah milik kita. Karena kita mengenal Kristus. Karena kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebagai kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, penghakiman adalah tema yang menonjol di dalam kitab suci. Kristus datang untuk memberikan upah kepada setiap orang, entah itu upah yang menyenangkan atau justru upah yang tidak menyenangkan. Tetapi bagi setiap orang Kristen, umat Tuhan, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Justru hari penghakiman adalah hari yang kita tunggu, hari yang kita harapkan, karena Tuhan akan memberikan keadilan kepada setiap orang, baik kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin selama ini mengalami banyak masalah, banyak penindasan, banyak kekecewaan karena orang-orang yang tidak berlaku adil. Tetapi Tuhan akan memberikan berkatnya, memberikan upahnya
bagi masing-masing kita. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kiranya melalui pelajaran ini kita semakin setia di dalam Tuhan, menerima Yesus dalam hidup kita, karena penghakiman tidak menjadi ketakutan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati.